Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Maulana Hilmi dengan NIM 2021 53172 dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 2 dasar akuntansi. Untuk pertemuan 2 dasar akuntansi yaitu transaksi bisnis. Apa itu transaksi bisnis? Persamaan akuntansi. Transaksi bisnis adalah sesuatu yang dilakukan dalam proses bisnis berjalan. Untuk pertama yaitu persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kewajiban hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan, dan ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Jadi aset merupakan kewajiban sama ekuitas pemilik perusahaan itu. Hak pemilik perusahaan itulah. Oke, jadi transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Tanggal 1 November 2005, bernama Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Apa itu Net Solution? Oke, Chris Clark membuka rekening bank atas nama perusahaan yaitu Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Jadi aset yang dimiliki Chris Clark ini adalah dengan kas $25.000 sama dengan ekuivalen ini ekuitas pemilik yaitu modal Chris Clark $25.000 investasi oleh Chris Clark ini. Lalu Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Untuk penjelasannya, aset yang dimiliki Net Solution adalah $25.000 dan harga tanah dikurangi harga tanah $20.000, saldo yang tersisa $5.000. Nah, sedangkan tadi uangnya kan sudah dibelikan tanah. Nah, tanah ini $20.000 ini itu sudah menjadi tanah, dan yang uang yang masih dipegang itu $5.000 ini. Untuk ekuitas pemiliknya, uang aset yang dimiliki Chris Clark ini bermodalkan $25.000. Nah, ini semua dijumlah tetap sama ya jumlahnya, $25.000. Tetapi dibagi, yaitu dengan uang pecahan asli $5.000 dan berupa tanah $20.000. Next. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Oke, untuk asetnya perlengkapan kas plus perlengkapan plus tanah, yaitu uang yang tadi dimiliki oleh Net Solution $5.000 ditambah kredit $1.350 dan tanah dengan harga $20.000 yang sama dengan itu
utang usahanya, dia memiliki utang 1.350.000 dan memiliki modal yang 25.000 tadi. Untuk asetnya yang dimiliki berjumlah ini 1.350.000 dan 25.000 US dollar ini. Kemudian Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar 7.500 US dollar dan menerimanya secara tunai. Untuk asetnya, kas tambah perlengkapan tambah tanah. Kasnya 5.000 US dollar dan ditambah 7.500 US dollar. Untuk saldonya menjadi 12.500 US dollar. Untuk perlengkapan dan tanah masih tetap 1.350 US dollar dan 20.000 US dollar. Untuk pendapatan jasa ini menjadi 32.500 US dollar dan ditambah yang kredit tadi 1.350 US dollar. Kemudian Net Solution membayar beban-beban berikut. Gaji 2.125 US dollar, sewa 800 US dollar, dan utilitas 450 dan beberapa rupa-rupa 275 US dollar. Untuk penjumlahannya asetnya, kasnya itu 12.500 US dollar dikurangi 3.650 US dollar menjadi 8.850 US dollar. Itu untuk uang kasnya ya, yang tadi bisa dipakai itu buat apa aja. Dan untuk perlengkapan masih sama dan tanah juga masih sama, yaitu 1.350 dan tanah senilai 20.000 US dollar. Ini untuk reng-rengan tadi untuk pengurangan biaya beban-beban seperti upah, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Jadi ini tadi ketemu 28.850 US dollar itu dari tanah 20.000 US dollar ditambah 8.850 US dollar. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik berkurang oleh di penarikan atau beban itu. Untuk bertambahnya itu dari investasi pemilik atau pendapatan. Nah, dalam kedua ini disebut dengan laba bersih. Proses keduanya itu. Kemudian untuk laporan akuntansi, yang disebut laporan keuangan, menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Untuk laporan keuangan, laporan laba rugi, rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Atau untuk sebagai contohnya, dalam perusahaan dalam waktu sebulan itu laporannya berapa, laba ruginya berapa, itu ada laporannya tersendiri. Kemudian laporan ekuitas pemilik atau yang bisa disebut rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Sedangkan neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Untuk laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Ini untuk tadi pada bulan 30 November 2020 pada perusahaan Net Solution tadi. Pendapatan jasa 7.500
7.050 US dollar. Dan beban operasi dikurangi beban operasi, terus beban operasi itu isinya ada beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban lainnya yang bernilai seperti yang ada di gambar ini. 212.500 US dollar, 80.000 US dollar, 80.000 US dollar, 45.000 US dollar, dan 27.500 US dollar. Nah, ini dijumlah dan dikurangi beban operasi tersebut. Nah, berarti total beban operasinya 4.405 US dollar. Nah, kemudian ini dikurangi 750.000 US dollar dikurangi 445.000 US dollar, dan laba bersihnya 350 US dollar. 350.000 US dollar. Oke. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan itu merupakan tugas dari seorang akuntansi yang ada di perusahaan tersebut. Untuk tugasnya itu mengatur semua keuangan untuk pengeluaran, pemasukan, dan yang lain-lain yang menyangkut keuangan di perusahaan tersebut. Oke, untuk penutup, jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membagikan orang yang Anda sayangi. Sekian, terima kasih.